Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rahmah, NIM 2113-14627. Di sini saya akan menyampaikan kuliah 7 menit tugas dari mata kuliah Tafsir Tarbawi yang diambil oleh Ibu Azah Nurlaila. Baik teman-teman, mohon disimak dengan baik karena materi pada kali ini akan berguna bagi saya sendiri terutama dan bagi kalian para pendengar. Di sini saya akan mengangkat tema optimis dan sabar dalam Al-Quran. Optimis adalah perasaan yang dimiliki seseorang dengan sudut pandang atau melihat sesuatu hal dengan pikiran positif. Optimis juga disebut dengan optimisme, merupakan gambaran individu yang punya rasa percaya diri yang baik. Sedangkan sabar, ketika kita dapat menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Optimis dan sabar merupakan dua sifat yang diharapkan dapat dimiliki oleh jiwa setiap muslim. Optimis dan sabar juga sudah tertulis di dalam beberapa ayat Al-Quran seperti pada Quran Surat Al-Balad 1-10, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 sampai ayat 157, dan yang terakhir yaitu Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Dari beberapa ayat yang tercantum, salah satunya ialah dalam surat Al-Baqarah ayat 153, yang kandungannya ayatnya ialah jika kita mendapatkan musibah, kita harus menjalaninya dengan sabar. Karena sabar dan sholat itulah yang dapat menjadi jembatan agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayat yang menerangkan tentang sabar yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-shabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Karena sesungguhnya seorang hamba itu ada kalanya mendapatkan nikmat, setelah itu bersyukur atas nikmat tersebut dan juga mendapatkan musibah dan bersabar atas musibah tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan jika sebaik-baik sarana yang dapat membantu dalam menjalani musibah adalah kesabaran dan sholat. Kesabaran ada dua macam, yakni sabar dalam meninggalkan berbagai hal yang diharapkan dan sabar dalam berbuat ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kesabaran jenis ketiga, yaitu kesabaran dalam menerima dan menghadapi berbagai macam musibah dan cobaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengenai dua pintu kesabaran, yaitu sabar menjalankan hal-hal yang disukai Allah Subhanahu wa taala yang merasa berat atau ketaatan, dan sabar dalam menghindari hal-hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala meskipun sangat diinginkan oleh hawa nafsu. Berikutnya yaitu pesan Tarbawi. Apabila dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya manusia memilih untuk bersikap pesimis, maka hanya akan menimbulkan kepedihan, kesulitan, dan kegelisahan bagi dirinya sendiri. Sedangkan bagi orang-orang yang beriman, keimanan mereka akan melahirkan optimisme sehingga walaupun ia mengalami kesulitan atau penderitaan, ia akan terus berjuang untuk menghadapinya, disertai dengan keyakinan bahwa pasti ada jalan keluar yang menantinya. Kita sebagai manusia sudah seharusnya menyadari jikalau kita hanya sebagai hamba yang harus menerima apa yang terjadi menjadi takdirnya. Ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, kita harus sabar dalam menjalaninya. Segala sesuatu di alam semesta adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Untuk itu tidak perlu berputus asa ataupun menggerutu apabila mendapatkan ujian darinya. Karena pada hakikatnya kadar ujian yang Allah berikan lebih sedikit dibandingkan dengan anugerah yang Allah berikan kepada makhluknya. Ayat ini menjelaskan tentang sifat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang bagi hamba-hambanya yang berbuat dosa. Ia memiliki rahmat dan kasih sayang yang sangat luas kepada hambanya yang beriman. Perintah untuk bertobat dan optimis. Manusia adalah tempatnya salah dan dosa, namun Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hambanya untuk terus optimis dan tidak berputus asa.
Sekian dari materi yang saya sampaikan pada kali ini. Apabila ada salah kata dan ketidaktepatan dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga video pada kali ini bisa diambil pelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.